Asal-usul dan latar belakang nama asli, Raden Paku. Gelar, Sunan Giri, juga dikenal dengan nama Prabu Satmata. Ayah, Maulana Ishak, seorang ulama dari Samarkand, Asia Tengah, yang pernah berdakwah di Blambangan, Banyuwangi. Ibu, Dewi Skardadu, putri Raja Blambangan, Menak Sembuyu. Kisah kelahirannya cukup unik. Saat kecil, ia ditinggalkan di laut dalam sebuah peti karena ibunya terpaksa menyelamatkan dirinya dari ancaman keluarga kerajaan. Peti tersebut ditemukan oleh seorang saudagar Gresik bernama Nyai Gede Pinatih, lalu Raden Paku diasuh dan dibesarkan di sana. Pendidikan dan perjalanan spiritual Raden Paku sejak kecil sudah cerdas dan haus ilmu. Ia belajar agama Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel di Surabaya. Di pesantren Sunan Ampel, ia bersahabat dengan Raden Mahdum Ibrahim, kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Atas saran Sunan Ampel, Raden Paku dan Sunan Bonang dikirim ke Pasai, Sumatera, untuk memperdalam ilmu agama Islam. Di sana mereka belajar dari para ulama besar, termasuk dari warisan ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim dan para ulama Timur Tengah. Sepulang dari Pasai, Raden Paku semakin mantap dalam ilmu agama dan dakwah. Dakwah dan peran sebagai wali songo setelah kembali ke Jawa, Raden Paku mendirikan pesantren Giri di daerah Gresik, Gunung Giri. Pesantren ini berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling berpengaruh di Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-16. Ciri khas dakwah Sunan Giri, melalui pendidikan beliau menekankan pentingnya ilmu, membina murid-murid yang kelak menjadi penyebar Islam ke berbagai wilayah. Melalui budaya Sunan Giri menciptakan berbagai bentuk permainan dan kesenian anak-anak yang syarat dengan nilai Islam, seperti permainan jelungan semacam gobak sodor, lagu asmaradana, dan pangkur yang berisi ajaran moral. Permainan anak seperti jamuran, jinjit gunung, dan cubla-cubla suweng. Semua itu berfungsi untuk menanamkan nilai Islam secara halus sejak kecil. Melalui politik Sunan Giri dianggap sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh besar di luar Jawa. Bahkan, beliau dikenal sebagai Raja Tanpa Mahkota, karena fatwa dan keputusannya ditaati hingga keluar Jawa, termasuk Madura, Lombok, Kalimantan, hingga Maluku. Pengaruh di Nusantara Sunan Giri menjadi salah satu pusat otoritas Islam yang sangat dihormati. Jika ada persoalan besar, baik keagamaan maupun politik, para raja dan tokoh masyarakat sering meminta pertimbangan beliau. Beberapa murid dan utusan dakwah dari pesantren Giri menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Madura melalui murid-murid Sunan Giri, Sulawesi. Kerajaan Gowatalo dipengaruhi Islam melalui jalur Giri. Maluku penyebaran Islam di Ternate dan Tidore juga tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Wafat Sunan Giri wafat pada tahun 1506 M di Gresik. Makamnya terletak di puncak Gunung Giri, Gresik, Jawa Timur, yang hingga kini ramai disiarahi peziarah dari berbagai daerah. Warisan dan peninggalan pesantren Giri cikal bakal model pesantren yang berkembang di Nusantara. Kesenian Islami syair, lagu, dan permainan anak yang masih dikenal hingga sekarang. Pengaruh politik Sunan Giri pernah menjadi penentu arah kebijakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, bahkan disebut sebagai salah satu Khalifatullah Jawa. Ringkasnya, Sunan Giri adalah sosok wali yang menggabungkan pendidikan, budaya, dan politik dalam dakwahnya. Ia bukan hanya ulama, tapi juga negarawan dan pendidik yang berpengaruh besar bagi perkembangan Islam di Indonesia.